Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika, agent of gold dari Sidoarjo. Apa kabar teman-teman gold? Semoga berkabar baik hari ini dan keberkahan selalu menyertai kita. Oh ya, sahabat gold sekalian, pada hari ini saya akan memberikan informasi tentang Bank vs Emas. Ini pasti seru karena akan membahas dua hal yang sangat dibutuhkan oleh kita. Tapi apakah betul kita membutuhkannya? Mari kita simak. Oke, teman-teman pasti punya kan permasalahan seperti yang begitupun saya, yaitu gaji sudah naik nih tiap tahun tapi tetap aja kurang. Terus tabungan yang apalagi kayak sekarang ini pasti teman-teman merasa tergerus tabungannya. Nah, terus impian yang sekian lama belum terwujud sampai saat ini. Terus juga ya sedikit sifat konsumtif lah. Terus bingung nih mau kemana, mau dibawa masa depan kita bersama anak-anak. Nah, permasalahan yang terjadi ini terkadang membuat kita berpikir pendek untuk mengambil jalan pintas yang kita pikir itu akan menjadi jalan keluar bagi kita. Seperti apa itu? Yaitu lari ke kartu kredit, pinjaman riba, atau pinjaman online yang lagi tren sekarang, atau karena memang lifestyle kita yang luar biasa tinggi, jadi memang membuat kita kesulitan untuk menyisihkan uang untuk menabung. Nah, sementara kita ini mempunyai impian-impian yang ingin segera terwujud, yaitu pengen naik haji, pengen umroh, pengen punya rumah sendiri, kendaraan pribadi, atau suatu saat akan harus memberikan pendidikan yang terbaik, pendidikan yang tinggi kepada anak-anak kita. Sementara kita tidak punya solusi gitu loh untuk cara-cara menabung yang terbaik. Nah, solusinya bagaimana teman-teman? Kita bisa mulai saat ini menyisihkan 60% dari pendapatan kita itu memang untuk kebutuhan pokok. Nah, 40%-nya teman-teman bisa bagi, 10% untuk tabungan, 10% untuk zifaf. Zifaf itu apa? Itu untuk sedekah, infak yang sifatnya ibadah. Terus untuk dana-dana yang tidak terduga, keadaan tidak terduga seperti sakit, itu kita tetap harus alokasikan. Nah, yang terakhir yaitu 10%-nya untuk lifestyle. Boleh lifestyle kita lakukan karena memang itu salah satu juga kebutuhan kita seperti liburan, seperti jalan-jalan walaupun hanya menghilangkan penat atau seperti apa, itu memang penting lifestyle, tapi tidak harus melebihi dari budget yang kita punya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan bahas tentang tabungan. Tabungan ini bisa dua macam bentuknya, yaitu tabungan di bank atau tabungan dalam bentuk lain seperti emas. Nah, apa perbedaan menabung di bank dengan di emas? Nah, di bank teman-teman kalau menabung di bank, teman-teman pasti akan mendapatkan, kalau bukan di deposito, teman-teman akan mendapatkan potongan dan tidak akan mungkin bertambah. Potongannya itu seperti administrasi, lain-lain lah pokoknya. Kalau teman-teman tidak bertambah, yang jelas tabungannya bisa berkurang karena ada potongan administrasi. Nah, kalau teman-teman masukkan ke deposito, terlihat menguntungkan memang. Dalam setahun itu bisa sekitar 10%-an untuk bunganya. Tapi apakah ada berkahnya? Kita lihat dulu, teman-teman menganggap ini kah sebagai ribakah atau sebagai hal biasa? Karena apa? Ada orang yang menganggap ini sebagai hal biasa, tapi sebetulnya ini adalah bunga berbunga, jadi ada hitungan riba di dalamnya. Nah, kalau di emas sendiri teman-teman, emas itu dari tahun ke tahun tidak ada yang namanya nilai turun, yang ada nilai mata uang kita yang turun. Emas itu dari dulu sampai sekarang nilainya tetap.
misalnya teman-teman 2007 itu punya emas dengan harga 550.000 per gramnya. Nah, di tahun 2017 itu bisa sekitar 750 ribuan lah per gramnya. Nah, di sini itu sebetulnya bukan nilai emasnya yang naik, tapi memang nilai mata uang kita yang menurun. Nah, karena inflasi itu terus terjadi, makanya terkesan emas itu nilainya naik. Nah, kenapa emas itu terkesan naik? Yaitu tadi, uang kertas itu nilainya akan turun terus karena nilai uang itu tidak sampai nanti mata uang itu tidak bernilai sama sekali. Nah, teman-teman, di sini bisa terlihat di mana keuntungan yang sesungguhnya, yaitu misalnya teman-teman punya uang 1 miliar ditabungkan ke deposito, terus dibandingkan dengan ditabungkan ke emas, itu pasti akan memiliki peningkatan nilai yang berbeda. Deposito cuman setahun itu cuman 10%. Nah, kalau untuk emas itu bisa 15-40% setahun, karena itu tergantung dari nilai inflasi mata uang kita. Cara untuk terhindar dari inflasi yaitu tadi, teman-teman fokus aja sama manfaatnya emas. Insya Allah fokus menabung pada emas tidak akan berpengaruh sedikit pun terhadap nilai emas. Karena apa? Karena emas tetaplah emas tidak akan menjadi yang lain. Nah, sementara kalau uang kertas yang kita titipkan ke bank sudah bisa jadi nilainya, udah bisa jadi nilai yang lain. Nilainya seperti apa? Tidak ada bernilai, karena uang itu tidak ada nilai intrinstiknya. Nah, beda dengan emas yang punya nilai intrinstiknya yang bisa dipertahankan. Nah, jadi tetap teman-teman boleh menabung di bank, tapi itu hanya untuk kebutuhan operasional saja, kebutuhan hari-hari, untuk sekolah, untuk kebutuhan hari-hari, untuk kebutuhan bulanan. Dan selebihnya teman-teman silahkan konversikan ke emas agar aset teman-teman tetap terjaga dan mimpi-mimpi teman-teman bisa segera terwujud. Nah, salah satu emas yang saat ini bisa teman-teman miliki adalah Iowa Gold. Iowa Gold ini teman-teman memiliki kepingan yang kecil, mulai dari 0,1 gram sampai 5 gram. Ya, 0,1 gram itu sangat ekonomis, dan saya yakin teman-teman pasti bisa memiliki emas dengan kepingan yang terkecil, emas 24 karat dengan kepingan yang terkecil. Dan Iowa Gold insya Allah memiliki keberkahan dunia akhirat, keberkahan dunia didapat, keberkahan akhirat didapat, yaitu keberkahan ada nilai ibadah di dalam setiap pembelian Iowa Gold. Nah, teman-teman sekalian, ini dari saya, kami dari tim agen Iowa Gold menyarankan untuk segera alokasikan tabungan Anda kepada emas. Oke teman-teman, sekian dari saya.